LPIT Harapan Umat Purbalingga dan Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas, kami berinisiasi untuk memberikan pencerahan untuk seluruh tenaga pendidik dan kependidikan ini. Kenapa? Karena informasinya bahwa tenaga pendidik ini adalah yang masuk dalam tahap kedua untuk dilaksanakannya vaksinasi ini, sehingga agar tidak ada rasa kecemasan, kekhawatiran, kita perlu mengetahui terkait dengan masalah vaksinasi ini. Dan kita alhamdulillah ya, langsung beliau yang membidanginya, Dr. Sigit, nanti yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Alhamdulillah kita dari inisiasi ini menghadirkan materi yang sangat tepat nih, insya Allah nanti bisa ada tanya dengan ada hal-hal yang mau dipertanyakan. Baik, sebelum acara kita mulai, kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Anta dari LPT Harum, guru SMPIT. Kemudian yang ketiga adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Ujang Mulyana, MSI, selaku Ketua ID Cabang Purbalingga. Yang kedua akan disampaikan oleh beliau Bapak Ikhwandi Arifin, AGMPI, selaku perwakilan tenaga pendidik dan kependidikan yang pada forum ini. Dari beliau adalah Direktur Lembaga Pendidikan Istiqomah. Dan yang ketiga adalah inti webinar yang akan diuraikan secara gamblang, insya Allah beliau Dr. Muhammad PD Finasim, SPDPD Finasim, ya, yang tentunya ini menjadi inti acaranya. Yang berikutnya adalah session tanya jawab, nanti insya Allah kita buka untuk pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan semua. Berikutnya terakhir adalah tutup. Susunan acaranya pada webinar pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita melanjutkan pada acara yang pertama, pembukaan. Monggo agar agenda ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala bagi kita. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak-bapak dan sekalian yang berbahagia, yang berikutnya adalah tilawah Al-Qur'an, ya, Aujih Robani, yang akan dibacakan oleh saudara Anta Ibnu Marsuk, SPD. Beliau salah satu guru di SMPT Harapan Umat Purbalingga. Monggo Pak Anta, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhit-tawl. La ilaha illahu ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru fala yaghurka taqallubuhum fil bilad. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin birasulihim
خذوا جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada saudara Pak Anta ya, yang telah memberikan atau membacakan tauhid robani ayat-ayat Al-Quran dan insyaallah menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sambutan ya. Ada 2 sambutan yang nanti akan disampaikan. Yang pertama kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Purbalingga, beliau Dr. Ujang Mulyana MSI. Monggo disilakan untuk memberikan sambutannya. Monggo, Dok. Monggo, Dr. Ujang. Sepertinya terlive, Dr. Ujang. Napa Arifin? Nggih. Oh. Sepertinya barangkali sinyalnya terganggu beliau. Napa pada Ustaz Arifin Rin? Baik ya, untuk efektif waktu ya. Mungkin nanti sambil menunggu Dr. Ujang, kita berikan kesempatan waktu kepada perwakilan tenaga pendidikan untuk beliau, Bapak Ifandi Arifin KMPDI. Monggo disilakan Pak Arifin. Terima kasih Ustaz Icu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang kami hormati narasumber kita,
Dr. Sigit, spesialis penyakit dalam. Yang kami hormati Ketua ID Purbalingga, Dr. Ujang Janjan Mulyana, MSI. Yang kami hormati sahabat saya, teman saya yang luar biasa, Ustadz Cukup Rianto, yang nama bekennya adalah Ustadz Icuk. Luar biasa dalam waktu yang singkat, cukup mewarnai Purbalingga dalam mengelola lembaga pendidikan. Yang kami hormati teman-teman dari pendidik dan tenaga kependidikan, baik itu dari Harapan Umat Purbalingga, dari Istiqomah Sambas Purbalingga, juga tampak tadi dari teman-teman Muhammadiyah, dari Ma'arif juga ada beberapa yang dari negeri juga ada. Ini luar biasa dalam persiapan yang sangat singkat dan sederhana, namun mengingat pentingnya acara ini, alhamdulillah disambut baik oleh teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan. Juga kemarin kami informasikan kepada Ketua BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Pak Subeno, juga beliau menyambut baik atas kegiatan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Di kesempatan ini kita dapat bertemu secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting ini dalam rangka mendapatkan pencerahan terkait dengan adanya program vaksinasi massal bagi para pendidik dan tenaga kependidikan atau bagi para tenaga pelayan publik. Nah, tentu ini menjadi satu materi yang sangat kita tunggu-tunggu, sangat kita butuhkan saat ini. Terlebih lagi adalah bagi para pendidik ini yang sudah semenjak tanggal 16 Maret 2020 atau kurang lebih hampir 1 tahun, kurang beberapa hari lagi, tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka kepada para peserta didiknya. Oleh karena itu, hari ini tentu kita sangat bersyukur atas adanya ide kreatif dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Purbalingga, yang kami yakin tentu dilandasi dengan niat tulus dan panggilan suci dari para dokter untuk bisa ikut peduli memikirkan nasib generasi anak bangsa ke depan agar bisa kembali hadir di bangku sekolah dan bertemu dengan para guru-gurunya. Oleh karena itu, atas nama pendidik tentunya kita menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya ini kepada ID Purbalingga yang telah menginisiasi kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan seluruh pengurus maupun juga anggota ID yang telah memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada kita ini. Kemudian tentunya kita berharap mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mewakili teman-teman para pendidik dan tenaga kependidikan, tentu kami sangat mengapresiasi atas ide baik dari ID ini. Tentu ini adalah upaya-upaya yang luar biasa yang digagas oleh Dr. Ujang, Dr. Sigit, dan mungkin teman-teman ID yang lain, dan yakin sekali bahwa beliau adalah para pemerhati pendidikan selain profesinya sebagai dokter. Dr. Sigit juga sangat peduli dengan pendidikan, Pak Ujang juga demikian dengan lembaga pendidikannya Tarbiyatul Atfal yang juga sudah beliau rintis, juga cukup berkembang, cukup mewarnai di Purbalingga. Dan saya yakin itu akan berkembang terus, bukan hanya di tingkat pendidikan pra sekolah dasar, tapi saya yakin itu akan berkembang sampai tingkat dasar, bahkan tingkat lanjutnya. Kita doakan bersama, karena untuk bisa bersama-sama mendidik generasi di Purbalingga itu tentu kita tidak bisa sendirian,
tapi kita harus bersama-sama, harus gayung bersambut satu dengan yang lain, harus saling bersinergi untuk bisa mewujudkan yang terbaik, khususnya dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dari berbagai penelitian yang kita baca, jurnal-jurnal yang juga kita sempat bisa temukan, termasuk pula dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa peran guru untuk bisa berinteraksi langsung dengan anak itu tidak bisa digantikan semata-mata hanya dengan menggunakan teknologi. Pembelajaran jarak jauh itu baik, tetapi ketika tidak di-blended, tidak ada tatap mukanya, maka juga akan menghadirkan pendidikan-pendidikan yang gersang, pendidikan-pendidikan yang kosong dengan nilai-nilai. Oleh karena itu, dari berbagai penelitian menunjukkan banyaknya problem ketika pembelajaran itu hanya dikelola dengan pembelajaran jarak jauh atau melalui daring. Antara lain misalnya problem-problem yang muncul itu terjadinya tingkat kekerasan kepada anak, ya, baik itu verbal maupun pula non-verbal, itu juga sering muncul. Kemudian ketergantungan anak yang sekarang ini juga menggejala, yaitu makin tergantung dengan gawai atau menggunakan Android-nya. Rata-rata anak sudah nggak mau keluar lagi, nggak mau lepas lagi dengan Android yang mereka miliki. Kemudian lagi budaya disiplin, yang mestinya mereka setiap pagi bisa mempersiapkan diri untuk berangkat, hadir ke sekolah sesuai dengan ritme dan juga schedule yang mereka sudah buat. Tapi dengan adanya PJJ seperti ini, bisa mandi jam 8 saja, nah itu sudah beruntung sekali. Kadang bahkan sampai sore sulit disuruh mandi, bahkan 3 hari nggak mandi, ini sangat memungkinkan gitu ya, karena mereka sudah asik dengan permainannya. Belum lagi dampak sosial, juga mereka sulit untuk bisa berbagi, bisa bermain dan lain sebagainya, dan itu adalah upaya-upaya yang mestinya harus ditanggulangi untuk bisa segera melakukan tatap muka dengan para guru-gurunya. Dan kesabaran orang tua juga nampaknya sudah mulai terkikis habis. Itu banyak orang tua yang mulai mengeluh kapan anak-anaknya bisa masuk karena sudah tidak tahan lagi melihat anak-anaknya itu ada di rumah. Bapaknya mengeluhkan karena ibunya yang kelihatannya gemes gitu dengan anaknya. Ibunya juga mengeluhkan yang katanya bapaknya juga kejam sama anak-anaknya. Nah, akhirnya wallahu alam. Nah, ini sebuah fenomena yang memang terjadi. Oleh karena itu perlu untuk segera disambut dengan adanya vaksin ini, biar guru-guru juga tidak takut, tidak gampang lagi ketika nanti hadir di sekolah, termasuk pula ketika akan menghadirkan anak-anak ke sekolah. Nah, tentu bagaimana frekuensinya, mekanismenya, shiftingnya, protokol-protokol kesehatannya, tentu nanti menjadi bahasan-bahasan teknis berikutnya. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Saya mewakili teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan yang hadir dalam forum ini, Pak Dr. Sigit, Dr. Ujang. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan dapat menghilangkan keraguan kami selaku pendidik untuk nanti menerima vaksinasi COVID-19 ini. Dan kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan aktivitas serta kegiatan kita akan bisa berjalan kembali seperti sedia kala dan menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik peserta webinar sekalian, jadi sudah kita dengarkan sambutan dari beliau, Bapak Ikhwandi Arifin Sake MPDI ya, mewakili tenaga pendidikan dan kependidikan yang hadir pada webinar kali ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau ya, efek-efek PJJ, samping ada efek positif, tentunya
efek negatif juga ada ya. Sekarang betapa orang tua itu sudah merasakan ya, jadi guru dan lelahnya jadi guru, sehingga muncul tingkat emosional yang sedikit berlebih barangkali ya. Ada juga yang sampai mendesak, ini kapan ini tatap mukanya ini, kita sudah lelah dan macam-macam ini. Nah, tadi manfaat salah satu agenda acara ini diadakan adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita semua selaku tenaga pendidikan kependidikan ini, agar kita siap ya, siap mengikuti program vaksinasi ini, dan kita akan bisa melaksanakan kalau toh nanti ada tatap muka itu dengan nyaman, tenang gitu ya. Kan orang tua juga sama ya, karena persepsi vaksinasi kita sudah tahu bersama ya, itu bisa menambah imunitas kita, tubuh kita dari virus-virus yang masuk khususnya COVID ini. Baik, yang berikutnya sambutan dari Ketua ID Cabang Purbalingga kepada beliau Dr. Ujang Mulyana MSI di monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi yang sejuk, krimis, alhamdulillah, dengan karunia Allah kita bisa hadir walaupun dengan jarak jauh, seperti mata tetapi dekat di doa dan dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi nih buat teman-teman di seperti reuni Pak Indi, Pak Jo. Beberapa tahun yang lalu sampai anak saya sudah berumah tangga, dan ini kembali lagi saya berkumpul dengan Pak Hiwandi dan guru-guru dan Pak Icuk dan guru-gurunya. Ya. Kalau saya masih asing, kalau tenaga pendidik dan kependidikan itu masih asing, jadi mungkin kita bilangnya Pak Guru dan Bu Guru aja. Terus terang yang dihadirkan ini memang sebuah pemikiran bahwa aduh ini mesti jangankan guru, tenaga kesehatan termasuk dokter aja khawatir gitu ya. Sampai kemarin itu karena ada berita terakhir itu ini vaksin benar apa palsu gitu. Nah. Kemarin itu sudah 2 kali disuntik, teman-teman tuh sebagian langsung rapid antibody, di rapid yang kayak tes corona itu. Ternyata alhamdulillah pada positif, artinya positif itu pada kena sekarang, pada masuk, berarti benar itunya, vaksinnya tuh memang benar-benar ada gitu loh, bukan banyu bening gitu ibaratnya dikirain. Karena yang terakhir info itu di medsos itu katanya ada yang palsu, ya mungkin saja gitu, tapi kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai ke Indonesia, terutama ke Purbalingga. Berikutnya, saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi buat lembaga besar yang di Purbalingga. Mudah-mudahan saya berharap pemimpin-pemimpin kita suatu saat nanti ke depan Purbalingga diisi oleh lulusan-lulusan IT, Sambas, dan sekolah-sekolah yang lain yang berakhlak mulia. Karena mohon maaf, saya juga ikut prihatin. Satu sisi dengan vaksinasi dan COVID ini kita harus disiplin, harus ini, tapi satu sisi ada beberapa tempat yang mohon maaf tempat maksiat dibiarkan dan sebagainya. Tapi ya mudah-mudahan makin banyak orang yang soleh dengan pendidikan-pendidikan yang ada sekarang, tempat-tempat maksiat itu mungkin hilang izin dengan sendirinya seperti itu. Kemudian berikutnya saya juga terima kasih teman-teman di Atakia yang saya ikutkan untuk walaupun jumlahnya sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian berikutnya, mungkin untuk Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kekhawatiran seperti tenaga kesehatan, bahkan dokter, itu memang enggak ada alasannya. Karena memang jangankan vaksin sederhana, ini kan suntik ya, beda dengan polio kan dimasukin ke hidung, dan ini kalau ke mulut gitu ya, tapi kalau ini kan disuntik. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Dr. Sigit, beliau kebetulan
Ketua Mitigasi ID Purbalingga. Artinya kalau ada dokter, kalau ada yang ini apa yang harus, karena kalau yang kena corona kalau tidak tepat bukan hanya orang, karena beberapa sebagian itu bahkan ya masih muda, sehat, tidak komorbid, akhirnya juga meninggal. Nah itu kita jangan sampai keberlanjutan lebih parah lagi. Nah itu Pak Sigit selama ini beliau memegang hal tersebut. Berikutnya apa yang kenapa webinar dilakukan? Itu tadi menjawab kekhawatiran. Monggo nanti mungkin saya lebih ke apa ya, pertanyaan dan tanya jawab lah nanti. Monggo Pak Icuk, Pak Iwandi dibantu dikoordinir dengan teman-teman guru, karena yang sekecil apapun, sampai kemarin ada yang tanya sebelum suntik itu boleh makan nggak dok gitu. Terus kalau puasa dulu boleh nggak atau apalah, mungkin nah itu yang terkecil nanti memang ini. Jadi ada beberapa teman-teman tuh malah sebelum suntik udah semaput. Karena memang nah ini seperti Pak Icuk sampaikan, menaikkan imun dulu nih apa nih? Ya minimal ini dengan webinar jadi akan siaplah, bismillah sehat gitu. Nah itu akan, tapi kalau sudah di hatinya makanya sudah takut duluan ya nanti malah jadi nggak mau disuntik kemana-mana. Karena ini bukan apa-apa Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam setahun ini harus terbentuk komunitas yang sudah tervaksin semua gitu, kalau bareng-bareng. Karena kalau enggak, ada yang banyak yang menolaknya, nanti ya percuma yang disuntik itu tidak menimbulkan kekebalan gitu. Karena memang terus terang ini kan dimasukkan corona sekarang, kita dipaksa untuk memasukkan corona, tetapi bukan yang mematikan, tetapi memang biar tubuh kita tuh mengenal dan terbiasa dengan virus tersebut. Mungkin itu dari saya, cukup sekian karena sudah terlalu panjang lebar. Saya doakan aja mudah-mudahan Bapak Ibu guru dan lingkungan beberapa pegawai yang di sekolah, kami doakan sehat dan benar-benar dipercaya. Karena saya tuh berpikir gini, kalau Bapak Ibu guru nggak mau vaksin, ya nanti wali murid nggak mau disekolahkan gitu loh. Karena efeknya wah guru neweweti gitulah. Nanti anaknya ketularan kayak gitu. Jadi apalagi mungkin efeknya bagi swasta kan hubungannya dengan SPP dan sebagainya ya Pak Iwandi. Ya mau suruh bayar ya orang tua juga udah mangkat kok gitu. Tapi satu operasional juga butuh seperti itu. Mungkin gitu dari saya, cukup sekian. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru. Semoga kembali seperti Pak Iwandi menjadi amal ibadah, dan mohon maaf atas penyelenggaraan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Dr. Ujang ya, memberikan arahan-arahan sekaligus sebagai ketua ID tentunya lebih paham tentang kondisi kekinian yang mengenai vaksinasi, atau mungkin bukan pasien-pasien yang mungkin sudah mengamati beberapa yang sudah divaksin ya, sehingga bisa menjadi informasi bagi kita ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah inti dari webinar ini yang terkait dengan masalah vaksinasi, yaitu menghadapi vaksinasi massal untuk tenaga pendidik dan kependidikan ya. Jadi sekilas sudah disampaikan oleh Dr. Ujang ya, ini kalau gurunya nggak mau divaksin, nanti orang tua ya nggak begitu percaya ya, bahwa anaknya ketularan dan macam-macam ya. Ini kita sebagai sekolah swasta ya tentunya bagaimana berikhtiar agar orang tua itu tetap percaya khususnya dalam hal ini ya. Tadi sampaikan yang sekolah swasta ngonek membayarnya gede, bocah berkurang, macam-macam, pelayanannya kurang maksimal, karena kan mempengaruhi gitu. Memang tidak bisa dihindari gitu, Pak Arifin ya. Makanya salah satu untuk menumbuhkan kepercayaan ya, di samping untuk menjaga imun kita, kesehatan kita, adalah menumbuhkan kepercayaan orang tua dengan bagaimana tenaga pendidikan kependidikan itu untuk siap divaksinasi, mengikuti program pemerintah ini yang tahap kedua ini. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, langsung ke acara inti ya, webinar menghadapi vaksinasi ini untuk tenaga pendidikan dan kependidikan. Sebelum
kami beri waktu kepada Dr. Sigit untuk menyampaikan, akan saya bacakan kurikulum kita beliau. Beliau bernama Dr. Haji Sigit Purnomo Hadi, SPPD atau spesialis penyakit dalam Inasim. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 25 September 1972. Lulusan dokter umum dan spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Insya Allah ya, fakultas terfavorit. Pekerjaannya dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Dr. R. Gudeng Taruna Dibrata Purbalingga. Organisasi bidang ilmiah dan pendidikan PAPDI Purwokerto. Sekretaris MKEK, MKEK itu apa ya, kita juga belum tahu ini. MKEK ID Purbalingga. MKEK. Oh, MKEK. Majelis MKEK Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Ya, insyaallah. Kemudian Ketua Persadia Persatuan Diabetes Indonesia Cabang Purbalingga. Ketua Tim Mitigasi COVID-19 ID Purbalingga. Alhamdulillah pengalaman beliau sudah banyak menangani pasien dan insyaallah banyak hal yang nanti yang kita bisa dapatkan dari narasumber kali ini, Dr. Sigit. Baik, Dr. Sigit, kami beri waktu kurang lebih 30 menit untuk presentasi dan 30 menit untuk sesi tanya jawab. Monggo, Dr. Sigit, silakan. Matur nuwun Pak Icuk. Ini sudah menunjukkan hampir pukul 9, jadi kurang lebih nanti maksimal sampai jam 9.30 ya. Saya akan coba share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, ya terutama di sini penyelenggara yang ini merupakan 3 lembaga ini ya, IDI, Sambas dan Harum, ini ya, ini yang menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Ya. Dan kedua direktur dari lembaga pendidikan ini juga sahabat-sahabat kami. Anak saya sendiri, Azam dan Ayas, juga alumni MI Sambas, ya, binaannya Pak Ihwandi Arifin dan Bapak Ibu guru di MI Sambas. Ya, sementara anak saya yang ketiga ini masih di SDIT Harum. Alhamdulillah. Baik, segera kita masuk ke materi. Vaksinasi. Ini suara saya cukup jelas ya? Jelas. Oke. Jelas, Dok. Oke, matur nuwun Pak Ihwandi. Vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu ikhtiar kita di masa pandemi ya. Di samping ikhtiar-ikhtiar yang lain. Baik. Jadi kita masuk ke refleksi spiritual dulu. Wabah atau pandemi ini bisa kita maknai sebagai suatu ujian, ya, di mana kalau ada ujian ada kenaikan tingkat, ya, bagi yang lulus tentu saja. Bisa juga kita maknai sebagai sebuah peringatan, ya, untuk menuju kepada penyadaran atau hukuman untuk membersihkan dosa-dosa, atau malah juga sebagai rahmat. Karena jika sabar bahkan sampai wafat itu pahalanya setara syahid. Dan itu ada dalil-dalilnya.
Dan juga sudah banyak para pendahulu kita, guru-guru kita, para ustadz, para kiai, ya, atau bahkan saudara-saudara kita sendiri, orang-orang baik yang meninggalkan kita, mendahului kita karena wabah ini. Yang penting adalah bagaimana kita meresponnya, semua bisa dimaknai secara positif dan kecil hikmahnya. Ini dalilnya tadi ya, jadi orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid, orang yang mati karena at-ta'un atau wabah adalah syahid, wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Tiada seorang hamba yang sedang ditimpa ta'un kemudian menahan diri di negerinya dengan sabar, seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang syahid. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam agama Islam ini menghadapi pandemi atau wabah itu bukan sesuatu yang asing. Ya, Rasulullah sudah memberikan dasar-dasar prinsip penanganannya. Rasulullah bersabda, ta'un atau pandemi adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kuat jadi ya kalau Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih ya. Jadi ini prinsip karantina seperti itu. Ya, PSBB, lockdown itu kan seperti ini. Jangan masuk ke suatu negeri yang ada wabah, yang ada wabah di suatu wilayah, jangan keluar. Ini pas sekali dengan apa yang disabdakan Rasulullah 15 abad yang lalu. Dan prinsip isolasi pun sudah dikenal oleh Rasulullah. Nabi SAW bersabda, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Jadi anjuran social distancing, physical distancing, PSBB, lockdown sejalan dengan pesan Nabi. Intinya adalah karantina dan isolasi. Ya, itu sudah tidak ada masalah. Nah, kan tetapi vaksin ini belum dikenal pada waktu itu kan. Nah, ini akan nanti kita kupas ya. Nah, ternyata dalam menghadapi berbagai penyakit ini, imunitas tubuh ya adalah imunitas tubuh ini adalah menjadi kunci ya, menjadi kunci kita dalam menghadapi invasi apa itu virus, bakteri, kuman yang lain. Sehingga problemnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan imunitas kita ini. Ini ada beberapa variabel yang mungkin perlu kita ketahui ini. Penting untuk kita ketahui ya. Ada imunitas, ya, kekebalan gampangnya ya. Komorbid itu adalah penyakit penyerta. Ya, banyak orang yang sudah mempunyai komorbid. Ada hipertensi, ada diabetes misalnya. Virulensi adalah keganasan kuman itu. Viral load adalah jumlah masuk. Ini variabel-variabel ini yang menjelaskan ya kenapa kok mungkin Bapak Ibu di sini berpikir ada orang yang muda kok kena, padahal katanya yang rentan terhadap virus ini adalah orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang punya banyak penyakit bawaan. Tapi kok ada orang yang masih muda tanpa penyakit penyerta kok bisa kena? Nah, ini yang bisa menjelaskan ya bahwa mungkin saja orang yang masih muda, tidak ada komorbid, imunitas kuat, tapi dia yang masuk ke tubuhnya adalah virus yang virulensinya kuat, keganasannya kuat. Atau mungkin viral load, jumlah viral yang masuk itu banyak. Ini yang banyak dihadapi oleh para tenaga kesehatan. Ya, yaitu akumulasi dari paparan virus berulang tiap hari, dia terpapar di rumah sakit, ya masih sedikit, masih sedikit sih masih bisa diatasi dengan imunitasnya. Tapi itu terakumulasi berhari-hari, berbulan-bulan,
Ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak sehingga akhirnya imunitasnya kewalahan. Nah, itu yang menjelaskan kenapa kok ada juga orang muda masih sehat, kok ada yang terkena sampai parah. Padahal sebenarnya kalau orang masih muda tanpa komorbid itu kena ya gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Ya, tapi ini ada variabel lain yang memang tidak bisa kita kendalikan, ya, yaitu viral load, jumlah virus yang masuk, dan tingkat keganasan virus ini yang memang berbeda-beda. Ya. Imunitas ini secara internal kita bisa meningkatkan lifestyle kita, yaitu dengan pakai masker, ya kita menjaga jarak, kita cuci tangan, itu kan bagian dari lifestyle. Dan kita sebagai seorang muslim udah nggak asing itu ya, kita berwudu, ya kita cuci tangan, ya itu sesuatu yang sudah ada dalam ajaran agama Islam, menjaga kebersihan dan sebagainya. Yang eksternal ya dengan vaksinasi ini. Ya, dulu vaksin belum ada, kita fokus ke lifestyle ini, ya internal. Ya, nah, sekarang vaksin ini sudah hadir, bagaimana kita menyikapinya. Ya, ini definisi vaksin adalah produk biologis yang berisi antigen yang bila diberikan pada seseorang akan merangsang terbentuknya antibodi dan menimbulkan kekebalan spesifik ya, terhadap penyakit tertentu. Jadi kekebalannya itu spesifik, hanya pada penyakit tertentu itu saja yang sesuai dengan vaksin yang dimasukkan. Ini beberapa istilah ya, tadi antigen, antibodi ya. Antigen itu yang masuk itu ya. Antibodi itu respon tubuh untuk membentuk kekebalan, itu berbentuk antibodi itu. Nah, ini kekebalan tubuh. Ini kalau infeksi, kita terinfeksi secara alamiah ya. Kita paparan pertama, kita sakit, you get sick. Kemudian setelah sakit, tubuh merespon, membentuk kekebalan sehingga menjadi imun. Sehingga paparan kedua terhadap penyakit itu sudah tidak sakit. Ini adalah kebal secara infeksi alamiah. Kebal secara vaksin, divaksin dulu dalam kondisi masih sehat, sehingga terbentuk imunitas, sehingga pada paparan pertama dari penyakit itu sudah tidak sakit. Ya, karena pada saat divaksin ini kan nanti sudah dimasukkan virus atau kuman yang dinonaktifkan. Ya. Jadi virus itu kalau mau dibilang dimatikan itu beberapa itu virus itu sebenarnya kurang bisa disebut makhluk hidup. Ya, dia hanya kita sebut aktif atau inaktif aja. Virus itu tidak memenuhi syarat sempurna sebagai suatu makhluk hidup, sehingga masih ada pertentangan dari para ahli virus itu makhluk hidup atau tidak. Ya, jadi inaktif vaksin itu. Nanti makanya kalau divaksin itu agak greges-greges sedikit, ya biasalah. Anak-anak kita yang divaksin DPT, BCG kan juga begitu. Ya, itu kan memang dimasuki virus yang sudah inaktif itu untuk memancing antibodi sehingga terbentuk imunitas. Nanti kalau terpapar sudah tidak sakit. Ya, tapi sekali lagi tadi kan sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu bahwa ada variabel virulensi virus, ada variabel viral load. Jadi kita tetap tidak bisa mengendalikan semua variabel. Jadi tetap jangan nantang-nantang. Sudah vaksinasi terus lepas masker ya. Nah, tidak seperti itu ya, karena tadi kan kita lihat banyak variabel ya yang kita tidak semua bisa mengendalikan. Jadi tetap aja meskipun sudah divaksin, protokol-protokol tetap kita jalankan. Nah, ini respon normal orang tadi sama ya, orang terpapar sakit. Nah, ini kenapa kok metode yang pertama tadi yang alamiah itu tidak manusiawi untuk kita lakukan? Ya, karena tidak semua bisa berakhir dengan mengaktifasi sistem imun, tapi bisa berakhir juga dengan penyakit jadi parah sehingga menuju kematian. Ya, sehingga kalau kita tidak melakukan vaksinasi, kemudian kita berpikir, Allah, biar nanti
vaksin secara ilmiah, secara alamiah. Nah, ini nanti jadi banyak korban, ya, korban. Jadi vaksinasi ini untuk mengurangi korban itu. Jangan semua itu mendapat kekebalan dengan paparan penyakit secara alamiah, karena itu tidak semua akan kuat menghadapi itu. Ya, ini si vaksinasi kebal, sehingga terpapar penyakit ya, tidak sakit. Ya. Ini fix vaksin-vaksin yang udah sukses, ini ada cacar air, ya ada polio, apa semua itu ternyata sukses ya menekan angka kesakitan di negara kita ini. Jadi, vaksin itu memang perlu beberapa dosis yang diberikan dengan jarak mingguan atau bulanan. Dosis berulang itu seperti nanti vaksin COVID diberikan 2 kali dengan jarak sekitar 2 minggu atau 14 hari. Ini adalah supaya produksi antibodi ini kuat, lebih banyak, bertahan lama, dan sel memorinya itu mengingat dengan kuat, sehingga kalau terpapar cepat diaktifkan lagi. Ya. Jadi tubuh dilatih untuk melawan organisme yang menyebabkan penyakit itu, lalu mengingat patogen atau penyakit tersebut dan melawannya dengan cepat dan segera di masa depan jika terpapar. Memang canggih banget itu sistem tubuh kita itu, ya, tinggal diaktifkan aja itu sebenarnya sudah lengkap, ya, pertahanannya. Jadi tujuan vaksinasi itu apa? Ini yang pertama membentuk kekebalan kelompok, ya, atau herd immunity. Kedua, menurunkan kesakitan dan kematian. Ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan pada akhirnya menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial serta ekonomi. Nah, jadi ini berurutan, tapi yang pertama memang membentuk kekebalan kelompok ini. Kemudian vaksin itu beda-beda tipe, ya. Ada yang merek Pfizer, Moderna ini dari RNA virus ini yang memang canggih, ya, dan belum pernah dibuat sebelumnya. Ada Sinovac ini dari virus yang diinaktivasi, dan ada merek-merek lain yang dengan adenovirus, ada viral vector ini, atau virus perantara untuk membawa spike protein ini. Ini lebih rumit lagi. Jadi kalau pada Sinovac ya, sebenarnya nama vaksinnya itu adalah CoronaVac, ya, pabriknya Sinovac. Ya, ini menggunakan virus yang dimatikan dengan pemanasan atau bahan kimia. Virus yang sudah dimatikan atau dinonaktifkan itu tidak dapat lagi memperbanyak diri, tidak bisa berkembang, namun masih dalam struktur tubuh yang utuh, sehingga bisa memancing respon imun. Ya, sehingga nanti, dan contoh yang dibuat dengan cara ini yang sudah beredar sebelumnya adalah hepatitis, vaksin rabies, vaksin polio, itu juga dengan cara virus yang diinaktifkan, ya, atau dilemahkan, ya. Tapi dilemahkan ini nanti kan masih agak berbahaya, ya, untuk vaksin untuk COVID ini. Jadi kita inaktifkan untuk yang ini, Sinovac ini. Ya, ini efektivitasnya berbeda-beda, ya. Untuk Sinovac ini kemarin sudah diumumkan 65,3%, ya. Nah, ini beda penyimpanan. Ini mungkin alasan pertama kenapa pemerintah kita itu memilih Sinovac ini, ya, Bapak, Ibu, karena dia dalam distribusinya, penyimpanannya itu bisa menggunakan suhu kulkas standar, yaitu sekitar -2 derajat Celcius. Nah, kalau kita pakai yang ini, canggih-canggih ini, Pfizer ini mintanya -70. Nah, ini kan susah ini, ya, cari kulkasnya itu, ya, mengirim ke daerah-daerah dengan truk-truk itu kan namanya rantai dingin atau cold chain, ya. Rantai dingin itu pada vaksin harus senantiasa terjaga, ya, biar vaksinnya tetap bagus, tidak rusak. Nah, kalau -70 itu sulit, ya, di negara tropis kita ini, ya. Sehingga kita makanya kok memilih Sinovac itu mungkin karena lebih pertimbangan ini tadi, supaya vaksin tidak rusak dalam perjalanan transportasi dan distribusinya. Juga memang secara harga juga lebih ekonomis daripada vaksin-vaksin yang lain.
Nah, ini saya jelaskan mengenai efikasi 65,3% itu. Ini adalah dilakukan dengan membandingkan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ini kita kasih contoh, ada 100 relawan placebo dan 100 relawan yang diberi vaksin. Placebo itu artinya hanya dikasih vaksin apus-apusan, ya, air aja, ya, tapi tidak membahayakan. Tapi ini cairan netral gitu, ya, karena mau dibandingkan. Jadi dua kelompok, 100 orang dikasih placebo, 100 dikasih vaksin. Efikasi itu 0%, artinya tidak ada manfaatnya sama sekali jika 100 relawan placebo sakit dan 100 relawan vaksin sakit. Podo-podo sakitnya, artinya vaksin itu nggak ada gunanya. Efikasi 50% jika 100 relawan placebo sakit, 50 relawan vaksin sakit. Jadi yang kelompok divaksin cuma separuh dari kelompok placebo. Ini efikasi 50%, udah memberikan dampak dan manfaat separuh. Efikasi 100% ini ekstrim sekali, nggak mungkin terjadi ya. 100 relawan placebo sakit dan 0 relawan vaksin sakit. Ini perlindungannya maksimal 100%. Semua yang divaksin tidak ada yang sakit. Ini ekstrim ya, tidak mungkin terjadi, tapi seperti itu gambarannya. Jadi efikasi 65 atau 65,3%, berarti dari 100 orang yang divaksin ada 35 orang yang masih bisa terkena, ya. Tapi 65 selamat, ya. Dan harus tetap jalankan 3M setelah divaksin ya. Dari sini mudah-mudahan paham ya bahwa efikasi 65% itu udah lumayan ya. Lumayan sekali ya untuk memberikan perlindungan. Siapa yang boleh divaksin? Dewasa 18-59, tapi nanti ada perubahan-perubahan lagi, menerima penjelasan, tanda tangan dan bersedia mengikuti aturan ya. Ini mereka yang tidak boleh divaksin, pernah terkonfirmasi menderita COVID, ibu hamil, menyusui, menjalani terapi darah, jantung, autoimun, lupus dan sebagainya, ginjal, ya, hipertiroid dan lain-lain, HIV, penyakit paru. Tapi ini nanti akan semakin berkurang, ya, karena ini kan hanya belum diteliti aja, ya. Ini. Nah, ini sudah berkurang ya. Ini yang terakhir kemarin Kemenkes sudah memberikan sosialisasi ibu menyusui dapat diberikan vaksinasi, ya. Penyintas COVID atau survivor atau orang yang sudah pernah menderita 3 bulan setelah sembuh bisa diberikan vaksin. Ibu menyusui bisa. Ibu hamil masih belum diteliti, jadi masih belum ya. Tapi ibu menyusui udah bisa. Lansia, ini kan kelompok yang rentan memang yang malah memang harus didahulukan ini. Ya, ini usia 60 tahun ke atas diberikan 2 dosis ya, interval kemudian 0 hari dan 28 ya. Jadi jaraknya 28 hari, lebih panjang. Kalau pada yang dewasa yang bukan lansia kan 14 hari, ini 28 hari. Jaraknya diperpanjang antara suntikan pertama dan kedua. Nah, jadi lansia ini udah bisa divaksin. Kelompok komorbid, hipertensi bisa divaksinasi kecuali jika tekanan darah di atas 180/100. Ini batasnya udah dilonggarkan sekali nih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Kemarin pas vaksinasi tenaga kesehatan itu belum segini batasnya. Kita masih menggunakan batasan hipertensi secara umum yaitu tekanan darah di atas 140. Jadi kemarin tenaga kesehatan yang 150 tensinya itu udah nggak bisa divaksin. Ya. Ternyata kemudian muncul aturan baru yang lebih longgar ini. Karena kita memang ingin mengejar target supaya lebih banyak yang bisa divaksin. Diabetes dapat divaksinasi sepanjang tidak ada komplikasi yang berat dan yang membutuhkan penanganan akut. Kemudian pada pasien kanker pun dapat diberikan. Ya, jadi semakin kriteria eksklusinya itu semakin dikurang. Ini ada efek sampingnya, ada nyeri ya di lengan, tempat suntikan, demam ringan, kelelahan, nyeri otot sendi, sakit kepala ya seperti apa? Efek samping vaksinasi yang lain ya, vaksinasi. Mungkin Bapak Ibu yang udah naik haji juga divaksin meningitis atau vaksinasi influenza juga seperti ini.
keluhan-keluhan pada hari pertama. Akan tetapi saya lihat ringan karena saya sudah melihat sendiri. Bahkan untuk tenaga kesehatan itu ini nggak ada jeda itu, habis divaksin langsung kerja lagi ya. Yang di UGD kembali ke UGD, yang di Bangsal kembali ke Bangsal ya. Jadi langsung bekerja full ya setelah divaksin. Untuk tenaga kesehatan kemarin karena memang terbatas ya, dan beban pekerjaan juga masih banyak ya, dan ternyata nggak masalah ya. Ya keluhan-keluhan ya sedikit, ada yang bilang ngantuk, ada yang bilang lapar karena ternyata memang belum makan ya. Itu beberapa kelihatan agak-agak subjektif juga ya. Saya sebagai ketua tim mitigasi itu kan semua laporan masuk ke saya untuk saya laporkan ke provinsi. Jadi saya tahu benar ya bahwa vaksinasi tenaga kesehatan kemarin di Purbalingga itu cukup aman dan tidak ada gejala yang berat, tidak ada efek samping yang berat. Jadi bagaimana membentuk suatu bagaimana imunisasi melindungi masyarakat ini, aduh. Ya, bagaimana? Nah ini yang kuning ini adalah yang belum diimunisasi. Orang sehat belum diimunisasi. Yang merah adalah yang orang yang sakit. Yang biru orang yang sudah divaksinasi. Ya, Bapak Ibu bisa merasakan ini. Ini pada saat belum ada imunisasi atau vaksinasi, ini kita lihat ya penyebaran cepat sekali. Ya, dengan cepatnya yang merah-merah ini menularkan kepada yang kuning-kuning ini, sehingga pada gambar berikutnya itu menjadi hampir semuanya merah, hampir semuanya udah positif terkena ya. Kemudian ini sudah ada vaksinasi tapi yang mau divaksin hanya sedikit, yang biru-biru ini hanya dikit. Ya, maka ternyata setelah beberapa waktu masih tetap terjadi penularan walaupun berkurang penularannya, tapi cuma berkurang dikit ya karena masih banyak lubang-lubang, celah-celah yang bisa diterobos oleh virus ini. Sehingga penularan masih relatif cepat walaupun tidak secepat sebelumnya. Nah, ini yang gambar ketiga paling akhir ini kondisi ideal yang mau kita capai. Di mana mayoritas itu divaksin yang biru-biru ini. Sehingga penyebaran penyakit menjadi sangat terhambat. Ya, terhambat. Yang kuning-kuning yang tidak divaksin ini adalah golongan minoritas, yaitu golongan orang tua yang mempunyai banyak penyakit, ya, golongan-golongan yang memang terpaksa tidak bisa divaksin karena kondisi. Janganlah kita berkontribusi dalam yang kuning ini. Kita inginnya berkontribusi di yang biru ini sebagai orang yang divaksin. Kita menjadi tameng-tameng hidup, ya, sehingga virus itu tidak mempunyai tempat untuk mencok, tempat untuk hinggap lagi karena semua sudah divaksin atau memang targetnya itu adalah minimal 70% untuk mendapatkan suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Ya, jelas ya, gambar ini bagus sekali untuk menggambarkan itu ya. Ini yang biru ini yang kita harapkan kita semua menjadi kelompok biru ini yang bisa menjadi benteng ya, melindungi kaum lemah, kaum lansia yang tidak bisa divaksin. Ya, ini. Jadi vaksin itu melindungi individu dan juga melindungi keluarga atau masyarakat. Kekebalan kelompok adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi virus. Ya, baik melalui infeksi sebelumnya atau vaksinasi, sehingga individu yang tidak kebal itu ikut terlindungi, ya. Nah, ikut terlindungi karena kita itu hidup dalam suatu kelompok. Semakin banyak orang yang divaksinasi, semakin kecil risiko orang yang tidak vaksin terpapar. Jadi kita melindungi orang-orang yang tidak vaksin itu. Dan ingat, tidak ada vaksin yang melindungi 100%. Ya. Ini hitung-hitungan tingkat nasional, yaitu bahwa untuk bisa mendapatkan herd immunity ini setelah dihitung-hitung itu adalah kita harus memvaksin berapa ini ya, 181 juta ini ya, sekitar itu ya. Target kita 70%.
dari populasi penduduk Indonesia ini. 181.500.000 lah sekitar. Bagaimana cara mengembangkan vaksin? Jadi vaksin itu memang bukan obat, tapi mendorong pembentukan kekebalan spesifik ya hanya untuk penyakit tertentu itu. Ya. Dan harus di sertifikasi atau di ACC oleh Badan POM ya, BP POM. Ini langkah-langkahnya uji praklinis laboratorium dan hewan ini biasanya pakai tikus kecil ya, mencit gitu ya. Kemudian fase 1, 2, 3, 4, kemudian baru di-approval. Ini lama ini ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dalam kondisi normal itu pembuatan vaksin itu sebenarnya sampai 10 tahun lebih. Ya, sehingga pabrik vaksin itu cuma dikit ya, karena apa? Rumit dan juga biaya percobaannya, penelitian itu mahal sekali. Ya, dan banyak yang kemudian tanggal di tengah jalan karena ini tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Seperti vaksin COVID kan awalnya itu ratusan yang pabrik yang mau buat, tapi akhirnya gugur karena di fase-fase 1, 2 ini sudah banyak yang tidak lolos. Ya. Ini butuh waktu lama, 10-15 tahun. Tahapan eksplorasi laboratorium 2-4 tahun, tahap preklinis 1-2 tahun. Fase 1 ini baru diikuti puluhan orang. Ya, karena kan ini dari hewan mau langsung ke manusia kan hanya sedikit yang mau. Itu biasanya juga pakai kompensasi ya. Kompensasi yang mungkin dikasih apa karena ini kan berisiko fase 1 ini. Fase 2 ini sudah diikuti ratusan orang. Fase 3 ribuan orang dan harus multi center. Ya, multi center itu dari berbagai tempat ya. Misalnya Sinovac ini sudah di Brasil sekian ribu, di Turki sekian ribu percobaannya, kemudian di Indonesia di Bandung kemarin ya 1.600. Kita paling dikit itu loh. Di Brasil sama di Turki itu puluhan ribu. Gitu. Kemudian baru di ACC. Tapi vaksin COVID ini dipercepat, ya. Tapi tetap saja ada dua hal yang tidak harus ada, yaitu safety dan manfaat. Harus aman dan harus bermanfaat. Ya, itu tetap diprioritaskan. Ya, meskipun karena kondisi pandemi memang dipercepat ya, sehingga ini belum ada setahun udah bisa rilis vaksin ini. Kemudian ada namanya Emergency Use Authorization, izin penggunaan darurat. Ini diterbitkan oleh BP POM karena terkait pandemi ini. Tapi sekali lagi tentu semua kedaruratan ini juga tidak mengabaikan keamanan dan keselamatan dari sasaran vaksin nanti. Ini Bapak Ibu, program vaksinasi COVID di Indonesia jumlah kebutuhan 181,5 juta jiwa. Berarti vaksinnya berapa? Harus 2 kali lipat ini kan? Kan di vaksinnya 2 kali, bukan 1 kali ya. Periode pertama nakes kemarin 1,3 juta itu banyak yang tidak lolos screening juga karena nakes ini ternyata banyak yang punya komorbid ini itu ya, konon sampai mendekati 10% ya yang gagal divaksin karena berbagai komorbid dari nakes. Petugas publik 17,4 juta termasuk ini Bapak Ibu guru masuk di petugas publik ya. Lansia ini 21,5 juta sudah aman, sudah ada penelitiannya. Kemudian tahap ketiga nanti masyarakat lainnya ini tahap ketiga dan keempat. Periodenya ini direncanakan sampai Maret 2022. Nah ini menurut saya ini terlalu lama ini. Terlalu lama, ini harusnya bisa dipercepat. Ini kemarin saya waktu nge-zoom bersama anggota Komisi 9 DPR RI yang membidangi vaksin ini. Ibu siapa itu dari Pekalongannya, Mufidayati ya, Bu Mufidayati itu, Dr. Mufidayati. Saya bilang tolong Bu ini diusahakan lebih cepat, kurang dari setahun kalau bisa. Karena kalau setahun lebih ini yang terakhir di vaksin, yang awal divaksin udah habis manfaatnya. Efek vaksinnya udah habis, kan paling hanya sekitar 6 bulan efek proteksinya. Kita kan harapkan ada masa di mana suatu waktu di mana 70% itu dalam kondisi terlindung vaksin gitu loh. Nah, kalau rentang waktunya terlalu lama jadi kurang maksimal manfaatnya. Ya mestinya bisa kurang dari 1 tahun selesai.
Baik, ini ada 17,8 juta tugas publik ini tenaga pendidik diperkirakan 5.057.582. Di sini Bapak Ibu termasuk di yang paling atas ini tenaga pendidik. Kemudian ada pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat transportasi, atlet, pelayan publik, keamanan, ya. Maaf, slide-nya dok, slide-nya masih di yang awal dok. Oh ya ya ya. Kok bisa ya, sebentar. Previews. Nah, ini sudah kelihatan. Ini yang judulnya adalah vaksinasi petugas publik akan dimulai di minggu ketiga Februari. Mas, bagaimana imunisasi melindungi masyarakat? Belum masih Di masyarakat. Masih ramai ya. Waduh, ya, oke. Ternyata ada ketidaksinkronan screen apa? Ya. Ya, pakai ini aja. Oh, masih ini ya? Ya, tadi. Ya, ini sudah. Coba dong. Nah, imunite, kekebalan kelompok. Nah, ini yang tadi skenario herd immunity berdasarkan efikasi ini, hitung-hitungannya seperti ini ya, sehingga ketemu angka 181,5 juta. Ya. Loh, tertinggal banget ya. Ini vaksin adalah obat ya, tadi sudah saya jelaskan, bukan obat, tapi ini mendorong pembentukan kekebalan, tapi hanya pada penyakit yang spesifik sesuai dengan jenis vaksin itu. Ini langkah-langkah pembuatan vaksin, ya, uji klinis fase 1, 2, 3, 4 yang makan waktu panjang, baru di-approve oleh BPOM tiap-tiap negara itu, ya, sehingga ini memang membutuhkan percepatan untuk COVID ini, sehingga ada emergency use authorization ya dari BPOM, izin penggunaan vaksin secara darurat. Tapi tadi saya jelaskan tetap efek keamanan, safety dan manfaat itu sesuatu yang nggak bisa ditolak dari vaksin ini. Ya. Jadi tahap pertama 1,3 juta, tahap berikutnya ini harusnya akhir Februari, tapi mungkin akan molor ini jadi awal Maret ini ya, yang tahap kedua 17,4 juta petugas publik dan 21,5 juta lansia. Ini Bapak Ibu guru ada di sini, pendidik, guru, dosen, tenaga pendidik ini adalah 5.057.582. Ya. Ya. Ini udah kelihatan ya angka-angkanya ya. Ya, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat. Nah, bagaimana nanti pelaksanaan vaksinasi terhadap pelayan publik ini? Ini ada yang berbasis vaskes, baik pemerintah maupun swasta. Ya, artinya yang divaksin ya datang ke vaskes itu berbasis institusi, ya mungkin TNI, Polri, perkantoran dan sebagainya. Ini berbagai opsi ya. Petugas yang datang ke situ atau vaksinasi massal di tempat ditentukan di suatu tempat, di stadion atau di mana, atau vaksinasi massal bergerak, pakai mobil keliling untuk vaksinasi. Nah, ini mungkin aja diambil beberapa cara sekaligus. Ya, mungkin ada yang dikumpulkan di suatu tempat, misalnya di balai desa atau di mana, ya. Juga masih ada yang men-screening dengan apa vaksinasi bergerak. Ya. Nah, ini bagus sekali nih gambaran ini. Bapak Ibu sudah melihat ini gambaran Swiss. Ya, ini menunjukkan ya bagaimana, halo, nah, bagaimana pertahanan terhadap virus ini berlapis-lapis.
Ya, lapisan pertama ini ada vaksin, kemudian ada sistem karantina, ada regulasi-regulasi, ada testing, ada hindari kerumunan, kemudian jangan sentuh wajah, cuci tangan, masker, jaga jarak, berlapis-lapis. Ada lubang di sini, ditutup lapisan berikutnya. Lapisan berikutnya ada lubang di tempat lain, ditutup berikutnya. Karena tiap lapisan lubangnya berbeda-beda. Ya, mempunyai titik kelemahannya masing-masing. Sehingga kalau disusun berlapis-lapis diharapkan jadi rapat, kita jadi lebih terlindung begitu. Jangan kemudian vaksin tok, ya. Vaksin hanya salah satu ikhtiar, tadi judul saya kan itu salah satu ikhtiar, tapi ikhtiar yang lain tetap dijalankan. Kembali ke imunitas tadi ya. Imunitas tadi ini tadi eksternal sudah saya jelaskan, sekarang internal memperbaiki lifestyle, ya, menjaga kebersihan, cuci tangan, toharoh, wudhu ini hal yang sudah biasa bagi kita. Wudhu ini jangan lupa, ya meskipun sunnah tapi yang menghisap air ya, istinsyak, menghisap air dengan lubang hidung kemudian dibersih keluarkan lagi itu sangat penting di era COVID itu sangat penting ya. Karena bahkan pasien COVID di bangsal dilatih melakukan itu oleh para perawat. Itu sangat penting. Karena virus itu ngumpulnya di situ, Bapak Ibu, di lubang rongga hidung dan rongga mulut. Jadi berkumur dengan betadin gargle ya, betadin kumur atau setidaknya pakai air garam ya, dan menghisap NaCl, boleh keluarkan lagi, bisa dengan spet. Itu adalah ritual yang harus dilakukan oleh pasien-pasien COVID. Dan sebenarnya bisa juga menjadi suatu preventif bagi kita semua. Memang tenaga-tenaga kesehatan juga kebanyakan yang menangani COVID melakukan itu. Di rumah maupun di tempat tugas itu setidaknya sehari 2 kali ya melakukan irigasi hidung dan berkumur. Ya, karena pintu-pintu masuknya virus itu di situ, yaitu di rongga hidung dan rongga mulut. Ya, itu. Ya, toharoh ya. Semua kitab fikih kan bab pertama toharoh. Makanan halal thayyib, tidak berlebihan. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Puasa, tahunan, Ramadan, bulanan, ayamul bid, mingguan, Senin, Kamis, harian bagi yang kuat puasa Daud ya, bagus. Meningkatkan imunitas ya dengan buah sayuran. Olahraga, continue, rhythmical, interval. Olahraga itu jangan insidental, awai lorotok, karena yang dibutuhkan itu adalah continue-nya, kemudian ritmis, ada interval, ya jangan seminggu terus menerus, ada interval, dikasih jeda untuk istirahat. Progresif makin lama makin ditingkatkan pelan-pelan. Endurance ya untuk daya tahan. Ya, saat physical distancing dianjurkan, itu saat tepat untuk memperkuat spiritual connecting ya dengan qiyamul lail. Ini sudah ada penelitiannya, qiyamul lail itu meningkatkan imunitas juga. Protokol kesehatan jangan lupa Bapak-bapak Ibu pakai masker, cuci tangan, physical distancing, VDJ nanti saya jelaskan. Kita di era pandemi harus melatih untuk tetap pakai masker pada saat kita bicara. Ya. Saya pakai masker saat saya khutbah Jumat, saya ngimami, saya khotib di 4 masjid, itu saya ngimami dan khutbah pakai masker. Ya, meskipun jamaah kadang ada yang nggak pakai masker. Ya. Lebih baik lagi mimbarnya dikasih plastik ya, akrilik, ya untuk sebagai protektor ya. Udah di Masjid RSUD, di Masjid Al-Mukhtar ya udah kita pakai itu ya. Jadi jangan bicara justru melepas masker. Misalnya kita dengan orang yang kita hormati, kita merasa sungkan, masker kita lepas, kita turunkan. Bukan, itu salah. Justru kita membahayakan lawan bicara kita. Ya, jadi kita harus melatih untuk bicara dengan tetap memakai masker. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ngisi pengajian, ngisi apa, tetap pakai masker ya. Kecuali kalau virtual seperti ini ya. Nah, ini saya di rumah ya tidak pakai masker, oke.
cuci tangan, pakai masker harus yang benar, pakai masker scuba itu jangan ya, masker scuba itu kan dari bahan yang kalau direntangkan langsung pori-porinya melebar semua, ya nggak manfaat itu ya, virus jelas bisa menembusnya ya. Berbagai model masker ada. Ini ya, kalau tidak pakai masker semua 2 orang dengan jarak dekat itu 100% pasti terjadi penularan kalau salah satu sakit. Ya. Kalau yang sehat pakai masker penularan masih cukup tinggi tapi sudah turun. Kalau ini 100% ini jadi sekitar 70%. Kalau yang sakit yang pakai masker itu turun drastis. Ya, jadi tinggal sekitar 10%. Nah, kalau dua-duanya pakai masker itu turun jadi hanya sekitar 5%. Kalau mau jaga jarak jadi turun hampir 0%. Jaga jarak 2 meter lebih ya. Betapa dengan masker yang baik itu kita sudah bisa memutus rantai penularan. Ya, tapi ingat masker itu juga ada perlakuan-perlakuannya. Ya, jangan masker dipakai berulang-ulang berhari-hari, ya itu sama dengan kita malah menimbun penyakit ya. Jadi harus secara berkala kita ganti. Ya, jangan biasa menurunkan berdagu seperti gambar ini ya. Nah, ini VDJ, ventilasi durasi jarak. Ini penting bagi Bapak Ibu guru. Kalau terpaksa ada rapat-rapat Bapak Ibu guru secara terbatas, ini Bapak Kepala Sekolah juga ingat harus cari ruangan yang ventilasinya bagus, paparan sinar matahari bagus, kemudian jaga jarak dan durasinya diperpendek, durasi atau masa rapat itu. Jadi yang paling aman adalah kalau kita misalnya di daerah rapatnya di teras gitu, banyak sinar matahari, udara, jaga jarak dan tidak lebih dari setengah jam misalnya. Hindari berada di ruangan tertutup, apalagi ber-AC dalam durasi yang lama dan interaksi jarak dekat dengan orang lain saat di luar rumah, apalagi pakai acara makan bersama. Memang jadi nggak enak ini ya, nggak enak ini. Rapat di tempat ber-AC berisiko ya. Rapat jadi mau makan bersama ini berisiko sekali makan bersama ini, yakin ya. Jadi titik rawannya itu ya kalau kita di kantor Bapak Ibu, karena saya kan masuk terus, saya kan nggak ada work from home ya. Ya saya titeni ini ada dua titik di mana ada risiko saya, yaitu saat saya tergoda untuk makan snack dan saat wudhu ya, wudhu itu kan harus melepas masker ya, saya wudhunya tidak di tempat wudhu tapi di kamar mandi ya, bisa ditutup. Kalau mau makan ya udah agak delik ya, mojok gitu. Nanti kalau mau ngobrol dengan teman-teman itu dalam posisi yang udah pakai masker gitu. Nah, kita harus tertib dengan hal seperti itu. Nah, ini kenapa kok kemudian masih banyak penularan? Karena kita merasa kabeh kuwi kanca kantorku dadi iso ngobrol tanpa perlu masker ya, dengan teman-teman yang akrab, satu geng, satu kantor, keluarga besar itu tetap berisiko ternyata ya. Ya. Protokol ibadah dan doa jangan lupa doa pelindung pagi dan petang kita baca 3 kali. Pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut asma Allah yang tidak ada sesuatu pun yang dapat mendatangkan bahaya baik di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 3 kali tiap pagi dan petang ya. Ini hadisnya kuat. Ya, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya, termasuk virus. Ini kan makhluknya Allah. Kita berlindung kepada Allah. Dibaca tiap pagi dan petang. 3 surat terakhir dalam Al-Quran. Kulhu. Ya, itu. Dan Al-Falaq, Anas juga sangat penting sebagai proteksi langit, ya, proteksi ilahiyah. Ya. Istighfar, karena istighfar sikap diri yang paling layak sebagai hamba di hadapan Sang Penguasa. Ya. Kalau Sang Penguasa sudah berkehendak, kita itu mau diproteksi itu mudah. Kalau Sang Penguasa tidak berkehendak, kita sudah mau pakai berlindung di balik tembok tinggi ya tetap tidak aman ya. Kemudian sedekah, harta, tenaga, waktu, ilmu, pikiran, apapun yang manfaat untuk kebaikan. Dan the miracle of giving, sedekah menolak bala, semua itu juga ada dalil-dalilnya.
Kita pakai semua proteksi bumi, proteksi langit. Ya, kita rapatkan untuk keselamatan di masa pandemi ini, Bapak Ibu yang berbahagia. Demikian, matur nuwun. Semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan pada moderator. Mohon maaf, ini ternyata menjadi 45 menit. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah kepada Dr. Sigit ini yang telah memaparkan dengan jelas dan sangat gamblang ya. Dan terlalu banyak ini mungkin saya tidak akan mengurai kembali, repot mengurai kembali ini. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada hal-hal mungkin yang akan ditanyakan mumpung masih dengan beliau, mumpung ada kesempatan karena beliau orangnya sibuk banget ini Dr. Sigit ya. Sehingga kesempatan ini kesempatan emas bisa berkomunikasi langsung dengan beliau melalui Zoom ini. Monggo kalau ada hal-hal yang sangat urgen, yang sangat penting ya, panjenengan selaku tenaga pendidikan ini bisa ditanyakan baik secara langsung ataupun mungkin melalui chat ya. Ada itu Ustaz. Langsung tanya Dari PAUD ini Ustaz. Monggo, monggo. Monggo. Yang pertama dulu dari PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama ya dan dari instansinya ya. Saya dengan Ibu Anggun Wijayanti, pengajar dari PAUD Istiqomah Sambas. Yang ingin saya tanyakan, Dok, penyintas COVID tadi kan diinformasikan bisa melakukan vaksinasi setelah 3 bulan. Nah ini jika vaksinasi dilakukan secara massal dan ternyata penyintas COVID itu belum genap 3 bulan, jadi apa yang harus dilakukan? Apakah bisa melakukan vaksinasi susulan atau bagaimana? Gitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab langsung aja, Ibu ya tadi. Jadi bagi yang penyintas nanti ada susulan. Ya, jadi nanti mendaftar di puskesmas setempat untuk mendapatkan jatah susulan itu. Ya, baik itu tenaga kesehatan maupun profesi lainnya. Jadi semua data itu masuk di puskesmas, kemudian terdirekap di dinas kesehatan tiap kabupaten. Ya, kan banyak itu. Tidak hanya penyintas yang kemudian kemarin itu nggak bisa vaksin, Mbak. Juga banyak juga yang ada tadi banyak yang kemudian gagal vaksin karena tidak lolos screening. Itu ada periode-periode lanjutan, itu nanti ada susulan. Oke, ngoten. Monggo lanjut. Monggo yang lain. Jelas Ibu ya? Apaan, Dok? Mau tanya, Pak. Monggo. Yang mau bertanya di Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami dari pengajar dari MI Istiqomah Sambas. Pada narasumber yang kami hormati, bahwasanya kemarin pada hari Rabu 17 Februari 2021 kami membaca surat kabar Radar Banyumas mengabarkan bahwa 10 pegawai di lingkungan Puskesmas Kalibondang terkabarkan terkonfirmasi positif, Dok. Yang mana sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama. Sehingga karena positif maka ditunda untuk vaksinasi dosis yang kedua. Nah, pertanyaan kami, bagaimana penjelasan terkait kasus di atas sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda kepada kami yang awam, Dok. Terima kasih, Dok, itu pertanyaannya. Nggih, matur nuwun Pak Arifin Budianto nggih saking MI Istiqomah Sambas. Jadi itu memang malah tetangga puskesmas saya. Puskesmas itu jaraknya hanya 100 meter dari rumah saya. Ya, dan dulu saya jadi kepala puskesmas di situ cukup lama ya. Jadi itu dimungkinkan. Sebelum ini juga ada berita Bupati Sleman ya, 2 hari setelah vaksin juga positif.
ya kemudian banyak lagi ya. Jadi vaksin ini secara teori setelah disuntikkan dosis pertama, dia akan membutuhkan dosis ulangan. Ya, karena dosis pertama itu baru dia untuk mengingat ya, tapi kemudian untuk mencapai dosis yang mampu memberikan proteksi ya itu dosis pertama untuk buka sel memori. Kemudian dosis ulangan itu untuk memberikan proteksi. Dan itu pun nanti baru mencapai puncak proteksinya itu adalah 14 hari setelah dosis kedua. 14 hari atau 2 minggu setelah pemberian dosis kedua. Nah, pada kasus di Purbalingga ini, ya ini saya tahu ya karena juga ikut diajak bicara masalah ini. Memang sudah memang sudah terjadi itu. Artinya orang pertama yang membawa itu memang sudah positif sebelum vaksin ya. Sebelum vaksinasi pertama ya, kemudian menular ke teman-temannya yang satu kantor itu. Jadi kemungkinan besar memang itu sebelum vaksin. Mungkin aja ada sebagian yang sebelum vaksin memang udah positif. Ada juga yang setelah vaksin baru positif. Karena kan tadi dosis pertama belum seberapa memberikan proteksi. Ya, jadi memang masih sangat mungkin. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan profil pertahanan keju Swiss berlapis itu karena memang vaksin itu tidak bisa 100% memberikan. Kalau 100% ya kita setelah vaksin 2 kali lepas masker. Nggak bisa. Ya. Tetap aja ada titik-titik lemah. Ya. Karena butuh waktu untuk membentuk antibodi. Bahkan ada juga kemungkinan ya, karena orang kondisi khusus, mungkin ada penyakit tertentu apa-apa, sehingga antibodi yang terbentuk juga tidak memadai. Ya. Karena ini kan kita sudah paham itu sejak lama. Vaksinasi BCG itu kan untuk mencegah penyakit TBC. Dan cakupannya tinggi, artinya udah hampir 100% anak bayi itu udah divaksinasi BCG semua. Nah, tapi yang kena TBC ternyata ya masih ada beberapa persen. Juga vaksinasi influenza pada jamaah haji atau umroh juga ternyata di tanah suci masih batuk pilek, ya tapi jarang yang sampai fatal. Jadi seperti itu penjelasannya. Dan yang terinfeksi di Purbalingga itu juga semuanya kondisi gejala ringan, Pak. Ya, itu kalau menurut saya memang proteksi yang dibentuk dari vaksinasi itu belum terbentuk, ya karena baru 1 kali vaksin. Ya, atau mungkin juga malah sebelum vaksinasi pertama udah masuk dulu, kan ada masa inkubasi. Ya, kalau itu ada gejala, itu virusnya udah masuk 5 hari yang lalu. Tidak langsung hari itu juga langsung bergejala. Ada masa dia masuk itu beberapa hari pertama tidak menimbulkan gejala. Nggih, mekaten Pak penjelasan kami. Nggih, terima kasih. Baik, kemudian ini ada di room chat dari SMP Istiqomah Sambas. Mau tanya dok, apakah orang yang telah diberi vaksin sudah pasti akan mengalami efek samping yang telah disampaikan tadi? Tidak. Beberapa bahkan tidak ada efek samping sama sekali. Ya, sangat minimal. Lebih banyak yang tidak berefek samping. Kalau yang saya lihat dari periode pertama kemarin, karena kalau teman-teman kami di rumah sakit setelah vaksin juga langsung kembali bekerja, yang kamar operasi kembali kamar operasi, yang di IGD kembali ke IGD. Jadi efek samping itu minimal, bahkan ada yang tidak ada efek samping sama sekali. Berikutnya dari Ibu Sri Mulyani, MI Sambas juga, dok apakah bahan vaksinnya dijamin 100% halal? Dalam hal ini, maka saya hanya bisa menjawab bahwa kita memang harus belajar untuk percaya kepada lembaga-lembaga yang kompeten ya. Kalau MUI sudah mengatakan kemarin ya, itu ya kita kan artinya sudah ada lembaga yang mengambil alih tanggung jawab itu. Sehingga kita ya sebagai
warga ya percaya. Ya. Bagi dari Hafid Danis Suryatmaja, Bapak Hafid, bagi yang sudah pernah sakit COVID, apakah tetap harus vaksin? Tadi sudah disampaikan bahwa nanti menunggu 3 bulan setelah sembuh itu aman divaksin. Ibu Siti Nurlaili, wah ibu kepala sekolah ini ya, tetangga ini, Bu Tohir. Yang dimaksud penderita penyakit saluran pencernaan kronis yang bagaimana? Nah ini saya kan jadi takut pasti ya yang pada punya mah-mah. Ini enggak seperti itu ya, maksudnya ini yang sampai perdarahan saluran cerna, ya sampai dia BAB keluar darah yang berat gitu. Tapi kalau hanya itu semacam dispepsia, ya gastritis ringan, itu tidak apa-apa ya untuk mengikuti vaksin insya Allah aman ya. Bapak Bambang Eko, izin tanya dok, untuk efek samping vaksinasi biasanya sampai berapa hari? Biasanya antara 1 sampai 2 hari kebanyakan ya. Kebanyakan itu hanya tidak pernah lebih ya daripada 2 hari. Izin bertanya dari Ibu Anika. Saat vaksin pasien tidak melakukan swab antigen atau PCR dan ternyata pasien OTG terkena COVID-19, apa tidak apa-apa dok? Terima kasih. Ini sudah dibahas dulu dan menurut guru kami Profesor Dr. Iris Rengganis ya yang ahli di bidang ini. Beliau mengatakan bahwa ini tidak apa-apa dan pasti banyak yang seperti itu. Karena banyak sekali yang OTG. Pasti banyak sekali yang OTG. Jadi kalau sekarang ini di Indonesia ada 1,3 Pak ya, yang positif sekitar 1,3, itu kemungkinan aslinya itu adalah 10 kali lipat. Nah, yang tidak tertangkap oleh pemeriksaan. Karena sekarang itu kan kita banyak mendengar tetangga kita ada yang tidak bisa mencium bau, tapi diam-diam aja nggak mau diperiksa. Kan banyak itu teman kita, tetangga kita yang seperti itu, kemudian isolasi mandiri atau kemungkinan 10 kali lipat. Dan pasti dari yang divaksin itu banyak yang sebenarnya udah pernah kena atau OTG itu ya. Itu hanya nanti vaksinnya itu jadi mubadir. Tidak memberikan efek negatif, tapi jadi kemudian mubadir karena dia sudah terbentuk antibodi. Ya, sudah terbentuk antibodi. Maka sebenarnya orang yang sudah kena ini bukannya tidak boleh, tapi dia jadi tidak prioritas dulu. Go kancane sik vaksine, karena vaksin ini datangnya bertahap. Jadi kita prioritaskan yang belum punya antibodi. Kalau yang sudah pernah sakit kan sudah terbentuk antibodi, bahkan lebih kuat. Kalau vaksin kan dari virus yang dinonaktifkan. Kalau orang yang sakit itu kan langsung menghadapi virus yang masih aktif. Jadi antibodi yang terbentuk ya pastinya akan lebih kuat kalau dia bisa survive bertahan. Ya, jadi itu tidak aman. Kalaupun dia sudah pernah kena, tidak terdeteksi, kemudian divaksin tidak masalah. Bapak Muhtar Arif, usul dari IDI atau mungkin kerjasama dengan Dinas Kesehatan disediakan lagi model webinar seperti ini, lebih ke arah kesadaran masyarakat, preventif 3M, 5M. Cakupan yang lebih luas ya, insya Allah ditampung, monggo nanti ditindaklanjuti ya Pak Icuk maupun Pak Iwandi. Kemudian dok mau tanya apa yang perlu disiapkan sebelum divaksin? Tidak ada persiapan khusus. Yang penting ya cukup tidur, kemudian paginya sarapan udah cukup ya insya Allah ya. Tidak ada persiapan khusus. Ya, tapi kalau sedang sakit flu yang akut ya, demam, batuk, pilek ya memang itu biasanya akan ditunda dulu. Ya, nanti ada screeningnya, ada list screeningnya. Izin bertanya, mohon penjelasan terkait vaksin untuk penderita asma, apakah bisa divaksin? Dari Pak Misiono Purbalingga, insya Allah asma itu dalam kondisi yang terkontrol bisa divaksin. Terkontrol ya, nanti ada rekomendasi dari dokter. Artinya terkontrol itu ya tidak ngik-ngik, nafasnya tidak sedang mengi, tidak sedang, tapi dia terkontrol oleh obat. Diabetes terkontrol obat, hipertensi terkontrol obat, tidak apa-apa divaksin. Ya, tidak dalam kondisi serangan yang
berat itu maksudnya loh, terkontrol itu. Ya. Alvando izin tanya, apakah vaksin yang akan dapat melindungi mutasi varian baru virus corona? Jadi sejauh ini sudah diteliti ya bahwa vaksin ini dengan mutasi-mutasi yang ada itu ada belasan ya mutasi itu masih bisa diandalkan. Itu dari pabriknya bilang seperti itu. Dari Agustina Widyastuti, Ibu Agustina, apakah benar bahwa kandungan yang terdapat pada vaksin Sinovac berbeda disesuaikan dengan peruntukan atau sasarannya? Setahu saya sama ya. Cuma memang ada kemasan yang untuk penelitian dengan yang untuk ini. Ya, yang untuk penelitian itu ada tulisan ya, tidak untuk diperjualbelikan atau apa itu ya. Ada yang kemasan untuk penelitian. Dari Epi Astuti, Ibu Epi Astuti, apakah kalau sudah operasi batu ginjal dan pembengkakan ginjal bisa divaksin? Bisa. Ya, syaratnya kondisi stabil tadi ya. Jika ada kejadian, Ibu Puji Rahayu, Atakia Mulia, jika ada kejadian tidak terduga seperti menjadi positif COVID atau penyakit lain setelah vaksin, apakah ada tindak lanjut dari pemerintah untuk menjamin kesehatan yang menerima vaksin? Jadi insya Allah kalau terkait dengan COVID, itu pemeriksaan, pengobatan, perawatan di instansi pemerintah, jaringan pemerintah, puskesmas, rumah sakit, bahkan rumah sakit swasta itu free. Ya, free. Swab itu kan mahal, itu juga free. Ya, nah, saya kan sudah membuktikan saya kerja di rumah sakit Guteng, ya saya merawat vaksin di Guteng, di Nirmala, itu semua juga free, gratis sama sekali. Ya, meskipun rawat inap sampai 2 minggu, 3 minggu, pakai alat-alat yang mahal, obat-obat yang mahal, itu semua free. Ya, kalau ada berita yang sudah bayar mahal, itu memang orang-orang khusus yang dia menuntut layanan VIP. Mungkin di rumah sakit di Jakarta itu banyak layanan VIP untuk orang-orang kaya yang menderita COVID, itu yang memang tidak free. Ya, tapi kalau mau sesuai aturan dengan bangsal yang disediakan, ya itu free. Ya, tapi kalau dia menuntut harus VIP, harus ber-AC, harus satu kamar yang bagus, ya itu ya kalau di rumah sakit di Purbalingga mungkin belum bisa menyediakan seperti itu, tapi di kota-kota besar itu bisa menyediakan seperti itu dan itu berbayar. Gitu ya. Jadi free semua ya terkait VIP COVID ini. Hal-hal apa, Ibu Triani, hal-hal apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan setelah divaksin? Ya seyogianya memang setelah divaksin itu istirahat ya. Kemudian juga kerjanya dikurangi dulu ya, sehari itu aja. Nah, tapi secara khusus tidak ada ya. Bisa makan, minum. Ya intinya karena dia baru saja dipaparkan oleh virus yang sudah diinaktifkan ya, untuk mengantisipasi ya udah untuk sehari itu ya di rumah saja dulu ya, nanti mengantisipasi kalau terjadi apa-apa ya. Ada Ibu Nur Laila, ada teman positif COVID-19 setelah sementara waktu dari pihak Nakes tidak perlu swab lagi untuk memastikan masih positif atau sudah negatif dengan alasan virusnya sudah melemah dan risiko menularnya sudah rendah. Apakah betul seperti itu? Ya benar. Jadi dengan aturan WHO yang terbaru dan juga sudah diadopsi oleh Kemenkes kita, itu adalah ini juga penting diketahui oleh bapak-bapak kepala sekolah atau bahwa kalau sudah karantina 14 hari, maka hari ke-15 itu adalah sudah lepas karantina dan bisa aktif lagi. Ya, kalau gejala sudah tidak ada, dengan catatan itu ya. Ya, misalnya gejala ringan, hanya 2-3 hari udah sembuh. Ya udah dia isolasi sampai total 14 hari atau 2 minggu dari gejala awal, dari gejala dia mau merasakan awal mungkin batuk atau gerges-gerges atau sesek, 14 hari sudah, hari ke-15 sudah bisa bekerja karena sudah tidak menular. Ya sayangnya memang ini masih banyak orang masih banyak belum percaya ya. Ya sehingga banyak perusahaan yang menuntut harus negatif dulu baru karyawan bisa dikerjakan lagi. Wah, ini
repot kalau kayak gini nanti akan jadi mengurangi produktivitas kerja ya. Ya jadi ini seperti itu. Kalau kita ikut aturan hari ke-15 itu sudah dibolehkan untuk aktif lagi dan memang tidak harus swab lagi. Ya, tapi kalau mau swab lagi untuk marem-marem mantep-mantep ya silakan. Tapi sebagai catatan bahwa banyak ada yang memang negatifnya itu lama sampai sebulan lebih, ada yang sampai 2 bulan baru negatif. Nah ini kan kalau dicek-cek terus. Nah, jadi padahal yang terdeteksi adalah bangkainya virus ini, karena ternyata pemeriksaan swab ini bisa mendeteksi sisa-sisa virus yang sudah mati. Ya ini repotnya memang di situ ya, sehingga memang kita harus percaya ini bahwa menurut penelitian memang kalau udah lebih dari 10 hari sudah tidak ada virus yang aktif. Ya, sehingga ini sudah kita lebih aman lagi adalah kita genapkan 14 hari atau 2 minggu. Hari ke-15 sudah aman dengan catatan sudah tidak bergejala, tidak batuk, tidak demam, tidak sesek. Ya. Sebentar ya, ini banyak pertanyaannya. Nah, saya tak minum dulu. Lumayan dok, nih bertubi-tubi pertanyaannya dok. Chatnya masih banyak itu dok. Jadi apa? Animonya besar. Ternyata ini banyak yang baik ya. Nanti kita pilih. Amalia, Cahya. Penjelasan ulang tentang ibu hamil. Ibu hamil kan memang belum divaksin ya. Jadi belum. Ustadz Mariam. Izin bertanya, vaksin COVID apakah manfaatnya bisa untuk jangka panjang atau bagaimana ya? Jadi ini menurut penelitian jangkanya memang tidak terlalu panjang ya. Tapi nanti bisa dimungkinkan ada dosis booster atau dosis tambahan untuk mengebus nanti biar aktif lagi. Sekitar 6 bulan sampai 8 bulan apa ya. Jadi tidak bisa sampai bertahun-tahun ya. Tapi virus ini kan nanti kita harapkan bisa musnah kalau semua orang divaksin itu dia udah nggak punya tempat untuk sebagai inang ya. Untuk dia nemplok itu udah nggak ada. Ya, memang vaksin ini tidak untuk jangka yang panjang enggak. Ya. Alergi hidung, tendik, alergi hidung, alergi debu, memicu flu bisa divaksin, bisa. Orang yang punya sakit saraf kejepit bisa divaksin, Pak Eko Hari atau HNP ya. Hernia nucleus pulposus bisa divaksin aman. Kondisi sering biduran karena imun drop, nah ini harus diperiksa lebih lanjut penyebab dari biduran ini ya. Ibu Siti Nurjana, apakah penderita hernia di luar dinding perut, batu ginjal bisa? Ini bisa divaksin ya, hernia dan sebagainya udah dioperasi bisa. Kondisi stabil, sakit apapun itu bisa ya. Kanker aja bisa kok ya, apalagi yang sakit-sakit kayak gini ya. Apakah wajib untuk semua warga negara? Ini wajib ya, tapi kalau saya pribadi sebenarnya kurang setuju kalau sistemnya pakai sanksi-sanksi ya. Lebih baik kita menggencarkan penyadaran ya pada masyarakat, itu secara masif diberikan suatu jangan secara represif atau secara paksa ya, tapi memang tugas kita untuk memberikan penjelasan di semua komunitas yang masih ragu-ragu. Ya. Mohon izin, apakah sebelum divaksin ada screening? Ada. Ya, ada di screening, ditensi dulu ya, Bu Ikapti ya, Bu Spasari. Ibu Agustina, apakah penderita MAH dan tipes bisa divaksin? Tipes kalau udah sembuh, tipes tahun lalu ya silahkan vaksin ya. Tapi kalau sedang tipes, ya itu yang nggak boleh. Lagi panas tinggi ya nggak boleh. Ya,
Tapi kalau tipesnya udah sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, boleh. Ya. Izin bertanya, Pak Heru Kurniawan, apakah yang vaksin memiliki efek samping jangka panjang, misal beberapa tahun ke depan? Kalau seperti ini terus terang saya katakan saya belum tahu, karena memang belum diteliti. Semua itu masih kita ikuti. Ya. Aku nek ra ngerti ya orang sok tahu. Apa adanya nyatanya efek samping jangka panjang itu termasuk dalam fase keempat, yaitu uji post market. Ya, jadi semua obat itu yang sudah dikonsumsi masih terus dipantau oleh pabriknya. Ya, kalau nanti ada efek samping yang bisa aja kemudian diperbaiki atau bahkan dicabut. Ya, memang kondisi seperti itu. Untuk obat-obat secara umum juga seperti itu. Ya, meskipun sudah kita hati-hati membuat, tapi masih mungkin ada efek samping jangka panjang misalnya. Nah, itu tetap dipantau ya. Sekarang ya karena ini baru kita belum bisa menjawab hal ini.